Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Saudara-saudaraku, di podcast sebelumnya sudah kita sampaikan ya. Setidak-tidaknya ada 8 manfaat dari bersyukur terhadap kesehatan kita. Manfaat yang orang sering kaitkan tentu lebih ke manfaat kesehatan mental, tetapi juga hasil studi-studi selanjutnya ternyata ya, bersyukur itu juga meningkatkan kesehatan fisik kita ya. Nah, pada podcast kali ini masih di tema tentang bersyukur sebagai satu dari kunci kita hidup berbahagia. Siapa yang orang tidak ingin hidup berbahagia ya. Jadi pada podcast kali ini kita akan menyampaikan setidaknya sebagaimana ditulis oleh Eka Ami ya, tentang dampak buruk ketika kita kurang bersyukur dalam hidup kita. Tentu secara global ya, karena kita sudah sampaikan bahwa salah satu indikator bahagia adalah bersyukur. Ya, tentu kalau kita tidak bisa bersyukur, kurang bisa bersyukur, maka ya hidup bahagia itu sepertinya akan menjadi sesuatu yang terlalu menghayal ya, angan-angan gitu ya. Jadi itu tentu secara global ya. Nah, Eka Ami ini menyampaikan setidaknya ada 5 ya dampak buruk ya, sebagaimana ditulis di dalam artikelnya di idntimes.com ya, tentang 5 dampak buruk kurang bersyukur dalam hidup ya. Yang pertama menurutnya, ketika kita kurang bersyukur maka akan mempengaruhi hubungan dengan orang-orang di sekitar kita ya. Bersyukur merupakan alat yang ampuh untuk memperkuat ikatan interpersonal, mengungkapkan rasa terima kasih pada orang lain, membantu memperkuat hubungan, mempromosikan pembentukan hubungan serta koneksi dan kepuasan hubungan. Sebaliknya, kurangnya rasa syukur atau ekspresi syukur yang mempengaruhi hubungan secara negatif, ini akan membuat orang-orang di sekitar kita merasa kurang dihargai dan akan mempengaruhi juga sikap mereka kepada kita semua. Jadi jangan kita kurang bersyukur, karena itu akan berakibat mempengaruhi hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Kemudian dampak buruk yang kedua menurut Eka Ami adalah tidak pernah merasa puas dengan apa yang dimiliki ya. Hidup menjadi tentu bagaimana akan bahagia kalau kita tidak pernah merasa puas dengan apa yang kita miliki. Selalu kurang saja. Dalam konteks pribadi, ya, saya ini kok pendek, kok tidak ganteng, ya, kok gendut gitu ya. Yang jelek-jelek terus ya, sehingga tidak pernah merasa puas gitu ya. Saya ini kok kuliah nggak selesai-selesai. Saya ini orang yang gagal gitu ya. Jadi orang yang tidak bersyukur tidak akan pernah puas dengan apa yang dimiliki. Tidak peduli berapa banyak yang sudah kita dapatkan, seberapa banyak yang kita percaya bahwa memang kita pantas mendapatkan lebih. Lebih lanjut, ini akan menyebabkan kita menjadi sulit mendapatkan kebahagiaan. Alih-alih menikmati apa yang sudah kita miliki, kita menjadi justru lebih sibuk memikirkan apa yang dimiliki orang lain dan memikirkan bagaimana caranya mendapatkan lebih dari itu. Jadi inilah dampak buruknya kalau kita tidak bersyukur ya. Kita akan tidak pernah merasa puas dengan apa yang kita miliki. Padahal Allah Subhanahu wa taala
sedemikian banyak telah memberikan kita nikmat, ya. Alhamdulillah, kita nikmat yang paling tinggi yang disebutkan adalah nikmat iman, nikmat Islam, ya. Mudah-mudahan kita tetap dalam iman dan Islam sampai nyawa hilang dari badan kita. Dan juga nikmat sehat, ya. Nikmat sehat yang kita berikan dari Allah, tentu mari kita jaga itu semua, ya, sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah, ya. Salah satu mensyukuri nikmat adalah dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang bukan maksiat. Menjaga kesehatan adalah hal-hal yang bermanfaat, ya, termasuk jogging di pagi hari ini, gitu ya. Baik, kemudian apa dampak buruk dari kurang bersyukur? Yang ketiga, tentu dampak buruknya ya kita menjadi tidak suka berbagi, ya. Orang yang mau bersyukur senantiasa merasa cukup atas apa yang ia miliki. Jadi orang yang mau berbagi tentu karena dia merasa cukup. Kalau orang nggak merasa cukup, ya bagaimana mungkin dia akan berbagi? Ya, tentu berbagi ini juga banyak motifnya, ya. Nah, laki-laki kita nanti kembalikan lagi motifnya apa, gitu ya. Jadi kalau orang ingin jadi lurah, orang ingin jadi presiden, ya, kemudian bagi-bagi uang, tentu motifnya kan bukan dalam konteks tidak suka berbagi, gitu ya. Saya sebenarnya mereka bisa saja tidak suka, ya, tapi demi kekuasaan, gitu ya. Jadi lepas dari itu semua, tetapi salah satu dampak kalau kita tidak bersyukur, ya kita memang menjadi sulit untuk berbagi, ya, karena merasa kurang, ya. Jadi merasa kurang, kalau kita merasa cukup pasti kita suka berbagi. Berbagi apa saja, ya, berbagi uang, berbagi makanan, berbagi pengetahuan, berbagi keterampilan dan sebagainya. Sebagai bentuk dari rasa syukur, mereka juga akan ikhlas berbagi kepada orang lain yang dirasa membutuhkan. Sebaliknya, kurangnya rasa syukur menyebabkan kita terus merasa khawatir, ya, akan kekurangan di kemudian hari. Akibatnya, kita akan cenderung bersikap pelit atau kurang memedulikan orang di sekitar kita yang membutuhkan bantuan. Lama-kelamaan, ini bisa membuat kita menjadi individu yang kurang berempati, ya. Makanya kalau di Islam, ya, suka tidak suka, kita itu berbagi, ada yang harus kita bagi, yaitu zakat, ya. Bahkan ketika sebuah negara itu benar-benar menerapkan syariat Islam, ya, untuk zakat yang wajib dikeluarkan itu ya memang harus ibarat orang harus ditodong, ya, tidak sekedar saran saja, tetapi ada hukumnya lah, gitu ya. Kemudian yang keempat, ya, kalau orang kurang bersyukur, maka kita akan mudah stres. Kurangnya rasa syukur akan membuat seseorang tidak mampu melihat dan menikmati apa yang sudah ia miliki, bagaimanapun berharganya hal tersebut. Pada akhirnya kamu akan terus dihantui stres karena memikirkan apa yang tidak kamu miliki. Stres tentu saja berdampak buruk pada kesehatan fisik dan mental. Stres akan menyebabkan kamu sulit mendapatkan ketenangan dan menikmati hidup, ya. Tentu kalau orang stres, ya bagaimana kita bisa mengatakan bahagia, ya. Salah satu orang yang bahagia, ya, dia tidak stres, ya. Dan yang terakhir, ya, menurut Eka Ami, apa dampak buruk kurang bersyukur adalah kita menjadi golongan orang-orang yang terlalu banyak, terlalu sering mengeluh, ya. Paling nggak enak, ya. Kurang bersyukur cenderung membuat kita sudah mudah mengeluh. Jadi kalau kita ketemu dengan teman yang bolak-balik mengeluh saja, nah ini bagian dari tanda orang, akibat dari kurang bersyukur tadi, ya. Pasalnya apapun yang terjadi pada diri kita, kita senantiasa merasa seharusnya bisa mendapatkan yang lebih baik. Perlu diingat apapun yang ada dalam hidup kita ini terjadi pada akhirnya karena qadarullah, takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
itulah yang terbaik untuk kita. Jadi sudah sepatutnya kita mensyukurinya meskipun kita tidak menyukainya. Yakinlah bahwa itu yang terbaik untuk kita. Menjalani kehidupan dengan rasa syukur akan membuat hidup kita lebih tenang dan bahagia. Jadi latihlah dirimu, latihlah kita semua agar menjadi pribadi yang lebih bersyukur. Caranya bisa dengan menuliskan hal-hal baik yang kita alami pada hari ini. Mengingat-ingat hal-hal hebat yang pernah kita dapatkan, yang pernah bisa kita lakukan. Dan banyak membantu orang yang kurang beruntung. Ya, jadi itulah 5 dampak buruk ketika orang kurang bersyukur. Orang yang kurang bersyukur akan sulit untuk bahagia. Hidup sehat bersama Lukman Effendi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.